Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Mio Sportinya bertiga, di mana motor ini udah bore up ke 58,5 dan klepnya udah pakai 2824 ya guys. Tapi posisi motor ini tuh ngebul ya dade. Kebetulan motor ini di bore up non Johan Garage-nya dari bengkel luar ya guys. Jadi mari kita bantu untuk menganalisa permasalahan di motornya. Mari kita check out. Oke, memang terlihat bahwasannya ada ngebul tipis ya guys ya. Jadi mumpung belum parah, kita lakukan pembongkaran dan kita lakukan penganalisaan dari mana sih penyebab motor ini tuh ngebul ya dade. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada karbunya dulu. Untuk karbunya, doi sudah menggunakan Moto1 yang PWK 28. Kondisinya masih bersih banget ya dade. Yang artinya motor ini tuh terawat banget ya guys. Mantap jiwa pokoknya mah ownernya ya guys. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pembongkaran pada daerah permesinannya nih besti. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Nah, masalahnya langsung ditemukan nih guys. Terlihat di bagian X-nya tuh basah ya dade. Yang artinya ada oli rembes di situ. Nah, nanti kita cari tahu nih penyebab si rembesnya ini. Terus bos klepa alhamdulillah pas kita cek tuh aman sentosa ya guys. Sudah kita cek dari in dan X-nya ya guys ya. 2824 ini rasa pele ya dade. By the way untuk headnya doi menggunakan RX7 Racing yang ukuran 2824. Kondisinya ini udah di porting ya guys ya. Kondisinya juga aman sentosa. Bisa lu lihat ya guys ya. Buset nih ownernya emang dirawat bener ini mah motornya guys. Rasa pele pokoknya mah. Terus untuk headnya juga sudah dilakukan pemortingan ya guys ya. Dan kondisinya ini aman sentosa ya besti. Nanti kalau misalkan ada penyesuaian nanti tinggal kita lakukan penyesuaian saja ya guys. Mantap. Terus untuk noken AC ini doi sudah menggunakan RX7 Racing yang tipe T2. Kondisinya ini aman sentosa ya dade. Dan bearing-bearingnya pun masih aman. Gunduk-gundukannya pun juga masih aman ya guys ya. Hanya perlu kita lakukan sedikit pembersihan tipis-tipis saja nih dade. Oke, untuk per klepnya doi sudah menggunakan RX7 Racing tipe hard. Kondisinya ini juga masih aman sentosa. Dan pelatuknya doi juga sudah menggunakan RX7 Racing. Kondisinya pun aman sentosa ya guys. Nggak ada oblak-oblak klep. Ya motor mah kalau dirawat insya Allah aman sentosa ya dadi. Tenang-tenang baik pokoknya mah. Terus untuk pen pelatuk kondisinya juga aman sentosa ya guys ya. Nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja. Dan untuk businya doi sudah menggunakan ngek yang iridium. Kondisinya juga aman sentosa di besti. Bisa lu lihat aja tuh ya masih kinclong sadadanya ada. Untuk bloknya doi menggunakan RX7 Racing yang 58,5. Kondisinya aman sentosa. Nggak ada baret-baret klep. Nggak ada ngegentong klep-klep ya dadi. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja ya guys. Mantap jiwa pokoknya mah. Nah ternyata penyebab utama motor yang ngebul itu dikarenakan ring sehernya ini bermasalah ya dade. Jadi ring sehernya ini udah macet ya dade. Yang menyebabkan oli masuk ke ruang bakar dan mengakibatkan ngebul ya dade. Nah ini dia gambaran si ringnya ya guys. By the way tadi posisi pistonnya tuh aman sentosa ya guys ya. Hanya bermasalah di ringnya saja. Jadi nanti hanya kita lakukan pergantian pada si ringnya ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan pada si krek asnya. Alhamdulillah krek asnya ini aman sentosa ya guys ya. Si stang seher ini tidak oblak guys, masih aman. Terus untuk rantai ketengnya pun kondisinya juga aman sentosa ya dade. Bisa lu lihat rantai ketengnya itu masih keras, masih kuat lah. Nggak ada longgar-longgar klep. Oke, selanjutnya setelah permesinannya sudah kita analisa, di sini kita beralih ke bagian persivitian duniawinya ya dade. Dan mari kita bongkar dan mari kita analisa satu per
1. Nah, untuk bagian rasionya ini tadi tuh ada yang ngerembes karena si packingnya ini udah jelek. Bisa jadi memang kualitas packingnya yang kurang bagus atau kurang pas pemasangannya. Dan rasionya alhamdulillah masih aman sentosa ya guys. Doi sudah menggunakan GE Pressing. Jadi nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja pada si rasionya ini ya guys ya. Karena ya hampir nggak mungkin sih rasio rusak. Jarang lah rasio rusak tuh kalau nggak ganti oli gardan gitu. Nah, untuk rollernya Doi sudah menggunakan KTC yang ukuran 9 gram rata. Kondisinya aman sentosa ya guys ya. Nggak ada yang peyang klep-klep. Tapi nanti untuk CVT ada penyesuaian atau tidak nanti kita lihat di akhir saja. Oke, untuk slidernya ini kondisinya aman sentosa ya guys ya. Tuh ya masih kuat. Dan untuk rumah rollernya ini masih aman sentosa. Tiang-tiangnya, derajatnya semuanya aman sentosa. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja pada si rumah rollernya ini. Dan untuk kipas pulihnya ini kondisinya juga aman sentosa. Bisa lu lihat ya guys ya. Tuh fan belt naik ya guys ya. Terus untuk fan belt ini kondisinya juga aman sentosa. Belum ada yang retak klep-klep ya tadi. Mantap. Dan untuk puli belakangnya ini satu set kondisinya aman semua ya guys ya. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja pada puli belakangnya ini ya tadi. Mantap jiwa nih, motor bersih amat ya. Tumben ada motor Mio bersih kayak begini ya. Orang sepele. Oke, langsung saja kita edukasikan kepada ownernya bahwa kita kasih tahu lah bahwasannya motornya ini tuh aman sentosa guys. Jadi hanya perlu kita lakukan penyesuaian pada ring sehernya aja supaya tidak ngebul lagi motornya ya guys ya. Dan kita lakukan sedikit penyesuaian pada pistonnya supaya aliran olinya tuh jadi lebih kencang gitu guys. Jadi terhindar dari yang namanya ngebul-ngebul klep ya guys. Karena ujung-ujungnya kalau ngebul tuh biasanya tuh ada permasalahan di sirkulasi olinya. Oke, jadi lanjut aja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya ya guys ya. Ya seperti biasa kita mah pembersihannya dengan menggunakan bensin, dan untuk sehernya di sini kita lakukan pengeboran di badan sampingnya ya guys ya supaya aliran oli jadi lebih deres ya guys ya. Kita sih biasanya melakukan ini ya guys. Nah, untuk ring pistonnya di sini kita percayakan kepada RX7 Racing andalan kita ya tadi. Mantap. Dan untuk packing top setnya di sini kita pakein Puboru andalan kita ya tadi. Udah dari zaman jebot dah pakai ini mah. Oke, langsung saja mari kita lakukan skir klep pada headnya ya guys ya. Untuk mencegah namanya terjadinya kebocoran kompresi ya tadi. Mantap. Soalnya kalau tidak di skir klep takutnya ya guys ya, takutnya nanti ada kebocoran kompresi ya tadi. Dan untuk seal klepnya di sini kita pakai Suzuki andalan kita, dan ini dia gambaran ketika headnya sudah kita lakukan perakitan secara keseluruhan. Jos pak. Oke, langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan kembali permesinannya ke tempat dimana mereka berasal. Dan ini dia gambar ketika permesinannya sudah kita rakit secara keseluruhan. Jos pak. Nah, tidak lupa untuk klepnya di sini kita lakukan penyetingan ya guys ya. Udah ini mah hitung-hitungan mekanik ya guys ya. Untuk celah klepnya angkanya gue lupa nanya lagi guys, hampura ini mah. Oke, mantap. Nah, untuk cover mesinnya di sini kita ganti baru ya guys ya. Fungsi dari cover mesin ini selain melindungi mesin adalah menjadi pendingin saat motor berjalan ya guys ya. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan pada si cover mesinnya ini nih bestie. Mantap jiwa. Oke, selanjutnya kita beralih ke persivitiannya. Di sini kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada antek-antek persivitiannya ya adik. Tentunya untuk CVT-nya sudah kita lakukan pembersihan juga. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali pada karburatornya ya guys ya. Tentunya juga sudah kita lakukan penyetikan, dan mari kita cek sound. Setelah dirasa sudah nggak ngebul-ngebul lagi, di sini langsung saja kita test drive untuk kita QC ya guys ya, untuk kita cek apakah motornya pemasangannya sudah bener apa belum. Pesan kelar nih buat proses servis besar motor Mio Sporty ini guys. Yang mana ini motor di awal tuh keluhannya ngebul tipis sama di gasnya tuh agak ngempos gitu guys. Nah tadi langsung aja setelah dibongkar, overall untuk permasalahan mesinnya tuh nggak ada ya guys ya. Cuman ada satu di
ring pistonnya aja yang udah macet. Nah, untuk mesin yang lain tuh masih aman-aman aja guys. Seperti itu. Nah, jadi tadi langsung aja kita ganti buat bagian ring pistonnya guys. Dan untuk bagian yang ngempos tadi itu cuma di settingan karbunya. Tadi udah kita setting-setting dan udah aman lagi. Sekarang kita ajak jalan-jalan dulu nih buat ngetes motornya. Oke. Oke guys, untuk total reparasinya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 980.000 ya Dadi. Udah semua-muanya. Oke, mau dibangun konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just Nginjos par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lu. Thanks for watching dan salam Just Nginjos par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.